Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertemu di hari ini dalam pembelajaran daring pada mata pelajaran sosiologi. Baik, untuk pertama silahkan Iqbal pimpin doa dulu, Iqbal. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selanjutnya kita dengarkan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Selanjutnya Bapak akan mengambil absen. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Selanjutnya motivasi kita pagi, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Artinya kalau kalian pada masa belajar ini, kalian belajar dengan sungguh-sungguh, kalian belajar dengan rajin, kalian akan menjadi pemilik masa depan. KD yang akan kita bahas dalam pelajaran kali ini adalah mengenali dan mengidentifikasi individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Adapun IPK-nya menguraikan syarat terjadinya interaksi sosial, mendeskripsikan ciri-ciri interaksi sosial, membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kemudian, tujuan pembelajaran kita adalah dengan pendekatan saintifik, dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, peserta didik mampu menguraikan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, mendeskripsi. Kita hari ini ada tiga cakupan materi. Yang pertama, syarat terjadinya interaksi sosial. Yang kedua, ciri-ciri interaksi sosial. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi interaksi. Kita pertama adalah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat-syarat berarti sesuatu yang harus kita penuhi. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, Irenta. Tiga orang lagi main HP. Nah, dalam tiga orang ini lagi main HP, saling komunikasi tidak mereka ini? Dian, komunikasi mereka, Dian? Tidak. Nah, tidak. Gambar ini masuk ke dalam interaksi sosial apa tidak? Leni? Tidak. Nah, kenapa Leni? Kenapa gambar pertama ini tidak masuk ke dalam interaksi sosial? Karena tidak ada kontak dan komunikasi dalam gambar tersebut. Nah, karena dalam gambar pertama ini tidak ada kontak dan komunikasi. Menurut Ira gimana, Ira? Masuk apa tidak ini, Ira? Interaksi sosial apa tidak gambar pertama ini? Tidak, Pak. Nah, setuju dengan yang disampaikan Leni tadi ya. Niken gimana, Niken? Setuju, Niken? Tidak. Setuju. Nah, setuju berarti kita pastikan gambar pertama ini bukan termasuk kepada interaksi sosial. Perhatikan gambar kedua. Haris. Kelihatan gambarnya, Haris? Dan kira-kira gambar ini gambar apa, Dian? Proses belajar mengajar dalam kelas. Belajar mengajar dalam kelas. Ada interaksi tidak dari guru dengan siswa, Dian? Ada, Pak. Nah, kira-kira gambar kedua ini masuk ke dalam interaksi sosial apa tidak, Indrianti? Masuk, Pak. Nah, masuk ya. Berarti gambar kedua ini masuk ke dalam interaksi sosial. Kira-kira. Karena gambar tersebut ada kontak dan komunikasi, Pak. Nah, benar. Bagus, Niken. Jadi gambar kedua ini ada kontak dan komunikasi. Nah, sekarang Leni, coba simpulkan apa syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Adanya kontak dan komunikasi, Pak. Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama ada kontak dan komunikasi. Ciri-ciri interaksi sosial. Nah, untuk masuk ke dalam ciri-ciri interaksi sosial ini, Bapak akan berikan gambar juga. Coba perhatikan. Di meeting, Pak.
Oh, lagi meeting, Berbincang. lagi rapat ini Iqbal ya. Nah, Niken, kira-kira gambar ini masuk ke dalam interaksi sosial apa tidak, Niken? Masuk, Pak. Masuk ya, karena di sini lebih orangnya lebih dari dua. Berapa orang lain ada interaksi nggak, Niken? Ada, Pak. Nah, ada. Nah, kemudian coba Pak tanya lagi Irenta. Dalam rapat ini ada yang dibahas nggak, Irenta? Ada tujuan nggak dalam rapat ini? Ada, Pak. Nah, ada. Nah, jadi dari gambar ini bisa kita lihat beberapa ciri-ciri dari interaksi sosial. Nah, ciri-cirinya Leni. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Interaksi sosial baru dapat berlangsung apabila dilakukan minimal 2 orang. 2. Ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 4. Ada reaksi dari pihak lain atas komunikasi tersebut. 5. Ada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. 6. Ada dimensi waktu. Nah, jadi materi ketiga. Sebelum kita masuk sub materi kita ketiga, paham ya nak yang kedua tadi? Paham? Paham. Nah, sekarang kita lanjut ke sub materi yang ketiga. Itu faktor yang mempengaruhi terbentuknya interaksi sosial. 5, Pak. Nah, ada 5. Coba sebutkan. Imitasi, Ya, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. lihat gambar berikut ini. Nah, ini gambar pertama. Tersebut termasuk faktor imitasi, Pak. Siapa ini kira-kira Haris? Nah, Haris, coba lihat Haris. Gambar siapa ini Haris? Nah, masuk ke dalam identifikasi. Ini ya. Ini termasuk kemana Indrianti? Sugesti, Pak. Gambar keempat coba Iqbal. Ini gambar keempat ini apa Iqbal? Nah, Haris, kira-kira ini masuk kemana Haris? Simpati, Pak. Ini ada dua orang anak kecil. Ini kawannya sudah mengusap-ngusap, mungkin sudah memberi nasihat. Nah, ini masuk kemana kira-kira Leni? Kasih, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati, Pak. Bapak bagikan di grup. Kelihatan? Nah, gambarnya ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, ada 6 gambar. Nah, Aris paham, Aris? Kasihkan. Nah, silakan ditampilkan. Ya, bagus. Lanjut. Gunakan Google Formulir. Nah, akan menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini yang pertama, syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2, kontak sosial dan komunikasi. Kemudian ciri interaksi sosial itu, pelaku minimal 2 orang, memiliki tujuan, terdapat dimensi waktu, kemudian ada simbol. Kemudian materi yang ketiga, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada pertanyaan? Ira, ada pertanyaan Ira? Tidak, Pak. Cukup ya, Iqbal cukup Iqbal? Indriati cukup? Leni cukup Leni? Cukup, Pak. Nah, Bapak, Pak, semoga kalian paham dengan materi yang Bapak sampaikan hari ini. Untuk materi kita pertemuan selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Silahkan kalian pelajari di rumah biar pertemuan kita minggu depan bisa lebih nyambung dan bisa berjalan dengan lancar. Bapak sudahi materi kita hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau setidak-tidaknya strategi lain begini misalnya. Ini saya contohkan. Ibu mengajar jam 7.30, jam 7.40 anak suruh ngabsen. Sudah ngabsen ketika pelajaran sedang berlangsung 40 menit, artinya jam 8.